Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Ayu Okta Aulia, NIM 106. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Naila Himatul Aliyah. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara atau peran kita menghadapi kabar bohong. Ada beberapa cara yang dapat membantu kita untuk menghadapi atau mengidentifikasi kabar bohong atau berita hoaks. Yang pertama yaitu hati-hati dengan judul yang provokatif. Langkah pertama yang dapat diambil yaitu mencari referensi berita serupa dari situs online resmi, kemudian bandingkan isi beritanya. Dengan demikian, setidaknya pembaca dapat memperoleh kesimpulan yang berimbang. Yang kedua yaitu cek kembali gambar yang didapat. Langkah yang harus dilakukan adalah cek gambar tersebut di Google Image. Fitur pencarian gambar serupa yang dimiliki Google Image bisa membuat pembaca tahu gambar yang serupa sebenarnya memuat tentang kejadian apa. Yang ketiga yaitu cermati alamat situs. Cermatilah alamat URL situs apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi resmi, maka informasi yang disebarkan bisa disebut informasi yang meragukan pembaca. Yang keempat ada teliti dalam membaca informasi. Hal yang sangat amat mungkin terpikir oleh pembaca dalam menentukan berita sungguhan atau hoaks adalah dengan mengecek validitas sebuah informasi dengan teliti, membaca informasi yang disebar tersebut. Yang kelima, periksa fakta atau opini. Langkah yang harus diambil adalah dengan memperhatikan keseimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Pembaca pun perlu mengamati perbedaan berita yang dibuat berdasarkan fakta atau opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan bukti, berbeda dengan opini yang hanya berupa pendapat dan kesan dari penulis sehingga akan lebih memiliki sifat subjektif. Yang terakhir, jangan share artikel, foto, ataupun pesan berantai tanpa membaca sepenuhnya dan yakin akan kebenarannya, karena membagikan artikel, foto, ataupun pesan berantai akan mempercepat berkembangnya berita hoaks. Pertanyaan kedua yaitu, apakah etika dalam media sosial mengalami perubahan dari zaman ke zaman? Perkembangan media sosial telah berpengaruh pada gaya hidup manusia. Ada dampak negatif dan positif dari perkembangan media sosial tersebut, sehingga diperlukan perkembangan etika dalam media sosial dari zaman ke zaman yang harus dipatuhi dan diikuti agar dapat menyesuaikan perkembangan yang terjadi dan untuk meminimalisir adanya dampak negatif dari penggunaan media sosial. Selain adanya perkembangan aturan etika dalam media sosial, tentu diperlukan kesadaran dari masing-masing individu akan pentingnya etika dalam media sosial, sehingga dapat lebih bijak dalam penggunaan media sosial. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.